But winning had dark side, tetapi kemenangan memiliki sisi gelapnya. Saya suka dengan kata-kata tadi karena sering kali orang mau menangnya aja, tapi nggak mau lihat dark side-nya, alias sisi gelapnya. Nah, di sini kita mau bahas satu tim balap sepeda yang selama 110 tahun prestasinya menyedihkan, tapi tiba-tiba jadi mengagumkan. Ingat ya, mereka sudah 110 tahun nggak berprestasi. Kamu mungkin baru nggak berprestasi beberapa tahun kehidupan, dan di sini saya bakal bagikan prinsip dan tips mereka buat jadi juara. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis, biar lebih paham isinya. Apalagi di akhir videonya, kalian akan disuguhkan dengan pelajaran yang bisa bikin kalian jadi mengagumkan juga kayak tim balap sepeda yang mau dibahas ini. Tonton terus videonya. Dengan catatan menyedihkan, yaitu satu kemenangan selama 110 tahun di ajang Olimpiade, tiba-tiba tim British Cycling menggebrak dengan rentetan kemenangan dalam kejuaraan dunia balap sepeda. Tapi tahukah kamu kalau atlet-atlet British Cycling ini awalnya juga tampil sangat menyedihkan? Sampai-sampai pabrik sepeda terbaik di Eropa tidak mau jual sepedanya kepada British Cycling. Lah kenapa takut? Kan mereka beli. Pabrik sepeda terbaik itu takut kalau sepeda mereka digunakan tim British Cycling kemudian berpengaruh sama brand mereka, karena dipakai sama tim yang prestasinya menyedihkan. Mereka atlet, mereka mau beli sepeda, mereka bukan mau minta sepeda, tapi nggak boleh karena dianggap merusak brand merek sepeda. Bayangkan, begitu menyedihkannya mereka. Tapi 5 tahun sejak British Cycling merekrut Dave Brailsford, mereka menguasai kejuaraan balap sepeda internasional. Kisah sedih mereka kurang lebih sama dengan kisah kita, dan di sini kita juga bisa belajar bahwa kita juga bisa bangkit melalui hal-hal kecil. Ingat, mereka melakukan hal-hal kecil, peningkatan-peningkatan kecil secara konsisten yang bisa kita terapkan dalam keseharian buat ningkatin kualitas hidup kita. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like, jangan lupa juga klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, biar selalu dapat update video-video dari Habit One. Dave Brailsford adalah tokoh di balik kesuksesan tim British Cycling. Satu prinsip sederhana dan strategi-strategi yang asalnya dari prinsip kecil inilah yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan khawatir, prinsip yang diungkapkan Brailsford ini sangat logis untuk orang-orang biasa seperti kita. Prinsipnya adalah, kalau kamu bisa mengurai berbagai hal yang bisa kamu pikirkan tentang peningkatan hidup kamu, lalu kamu melakukan perbaikan 1% saja secara konsisten setiap hari, kamu akan dapat perubahan yang besar ketika kamu menggabungkan semuanya. Oke, baca ulang baik-baik ya. Kalau kamu bisa mengurai berbagai hal yang bisa kamu pikirkan tentang peningkatan hidup kamu, lalu kamu melakukan perbaikan 1% saja secara konsisten setiap hari, kamu akan dapat perubahan yang besar ketika kamu menggabungkan semuanya. Jujur sih, nama Habit One dari channel ini ya terinspirasi sama konsepnya si Dave Brailsford ini. Memperbaiki kebiasaan kita 1% aja setiap hari, nggak usah banyak-banyak dan nggak usah muluk-muluk, maka kita akan dapatkan perubahan besar dalam 1 tahun ketika menggabungkan semua perbaikan-perbaikan 1% setiap harinya. Biar makin ngerti sama prinsip Dave Brailsford ini, coba deh bayangin kalau kamu itu seorang atlet yang nggak pernah menang, bahkan di kejuaraan kecil aja nggak pernah menang selama bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba datang seseorang dan bilang sama kamu, saya kasih target, kamu harus menang kejuaraan Olimpiade sepeda dan menang kejuaraan Tour de France. Padahal kamu ada di tim yang selama 110 tahun cuma punya catatan 1 kemenangan di Olimpiade, bahkan tanpa kemenangan sama sekali di kejuaraan Tour de France. Saya bayangin kalau saya di posisi itu, saya akan langsung angkat tangan, saya nyerah. Tapi kalau saya ditanya, bisa nggak kamu bikin progres kecil untuk jadi lebih baik setiap minggunya? Progres kecil itu akan saya catat dan saya monitor statistiknya setiap minggu. Dan menurut Brailsford, sebagian besar akan mengatakan, ya, oke. Dia juga bilang, ayo tetap memikirkan kesempurnaan di ujung sana, tapi sekarang yang penting semakin baik setiap hari. Dengan progres kecil 1% aja setiap hari, dan hal itu akan membuka kunci pemikiran orang, oh iya, kalau gitu saya bisa. Ya, saya bisa kalau cuma gitu. Kunci pemikiran yang terbuka tadi akan menstimulasi otak kita dan membuat korteks di otak kita lebih plasticide.
Konsep tentang plastisitas otak ini dalam psikologi merupakan kondisi di mana otak kita punya kemampuan untuk belajar dan bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia. Namun untuk melakukannya, kamu harus melatihnya secara teratur. Bayangkan, ini beberapa hasil yang dicapai hanya dengan konsep sederhana itu. Pada Olimpiade 2004 di Athena, Yunani, tim British Cycling menangkan 2 medali emas, yang merupakan prestasi terbaik sejak 1908. Kemudian pada Olimpiade Beijing tahun 2008, tim British Cycling secara mengejutkan memenangkan 60% dari total medali emas. Pada tahun yang sama, satu atlet mereka juga memenangkan Tour de France, sebuah ajang balap sepeda paling bergengsi dan paling berat di dunia. Pada Olimpiade London tahun 2012, mereka bahkan menaikkan level mereka dengan 9 rekor Olimpiade baru dan 7 rekor dunia baru dalam balap sepeda. Dari tahun 2007 sampai 2017, British Cycling memenangkan 5 kemenangan Tour de France dan 178 kejuaraan dunia. Tahukah kamu bahwa perubahan kecil yang mereka lakukan sangat-sangat nggak terduga? Ini nih, beberapa perubahan-perubahan kecil yang mereka lakukan. Yang pertama, mengundang dokter untuk mengajari para atlet mencuci tangan, karena para atlet bertemu banyak orang saat hendak balapan, dan ternyata hal ini sukses menghindarkan para atlet dari sakit flu ketika bertanding. Terus terang, saya nggak mikir cuci tangan berpengaruh ke performa atlet, tapi ternyata ngaruh juga. Yang kedua, mereka mengecat dinding truk dengan warna putih, biar kalau ada debu bisa segera dibersihkan dan menghindari penyakit. Jujur aja, kalian pasti nggak akan mikirin debu kan? Tapi mereka mikirin itu. Mencoba memperbaiki postur tubuh yang benar saat bersepeda, hal ini akan mengurangi kelelahan dan menghindari cedera. Kalau ini sih oke sih, tapi tetap aja nggak kepikiran sama saya. Yang keempat, mereka mengoles ban dengan alkohol agar ban lebih mencengkeram aspal. Mikir cengkeraman ban, saya mikirnya MotoGP dan F1. Kalau balap sepeda, saya nggak mikir sampai situ. Yang kelima, mereka melakukan plank untuk meningkatkan kekuatan. Ini masuk sih di pikiran saya, tapi kayaknya sebelumnya mereka nggak pernah melakukan itu karena ini masuk di daftar baru mereka. Yang keenam, mengundang psikiater. Mereka mengundang psikiater untuk membantu pembalap memahami cara kerja otak, agar atlet dapat mengelola tekanan psikologis ketika berlomba. Kalau ini saya mikirnya motivator, tapi mereka benar-benar panggil psikiater buat nunjukin video tentang cara kerja otak. Yang ketujuh, mereka juga mikir tentang helm, kacamata, dan jok sepeda agar lebih nyaman. Kalau saya mikir helm dan kacamata itu biar keren, asal mahal pasti nyaman. Kedelapan, mereka memanggil terapis fisik dan menguji gel pijat yang mana yang akan menyembuhkan lebih cepat. Memanggil terapis itu wajar karena hubungannya sama otot, tapi manggil terapis buat menguji gel pijat itu keren. Yang kesembilan, menguji baju balap yang lebih ringan dan lebih aerodinamis. Saya mikirnya semua baju balap asal mahal berarti enak dipakai dan nambah pede aja. Saya pikir nggak nambah performance, tapi mereka beda. Semua hal-hal kecil yang mungkin berpengaruh tetap dikerjakan. Yang ke-10, bahkan ketika mereka menginap di hotel, mereka akan membawa matras, bantal, spray, dan sarung bantal sendiri agar mereka yakin dengan kebersihan mereka saat tidur. Saya pikir kasur, bantal, dan spray di hotel besar pasti bersih, tapi nyatanya mereka nggak mau ambil resiko. Nah, memang banyak yang mereka lakukan. Tapi mereka cuma berusaha melakukan hal-hal itu satu persatu, sedikit demi sedikit aja, yang penting ada progresnya. Dan progresnya itu terus-terusan, nggak berhenti ketika mereka sudah dapat prestasi. Dari situ terlihat prestasi mereka dari tahun ke tahun, grafiknya semakin tinggi dan semakin cepat. Melakukan banyak hal sekaligus, tapi nggak jadi standar kebiasaan baru itu percuma. Karena ngelakuin banyak hal sekaligus itu kayaknya memang hebat, kelihatan banget progresnya, tapi cepet capek dan cepet lupa sama yang udah dilakuin. Beda sama ngelakuin satu hal berkali-kali sampai jadi kebiasaan, jadi perilaku yang otomatis, lalu belajar satu hal baru lagi terus-menerus, sampai semua hal baru itu jadi kebiasaan, dan lanjut ke kebiasaan baru berikutnya, dan lagi, terus-menerus. Di sini kita belajar bahwa mereka benar-benar menganalisa segala sesuatu yang berhubungan dengan balap sepeda. Meski kita nggak nyangka kalau itu berpengaruh dan berhubungan dengan balap sepeda. Bicara tentang balap sepeda, kemungkinan kita hanya mikir tentang pembalap dan tentang sepedanya. Tetapi mereka berpikir lebih luas. Mereka bahkan berpikir sampai hal-hal paling receh dalam kehidupan mereka seperti cuci tangan. Saya yakin sebagian besar dari kita baru rajin cuci tangan setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kalau mereka udah dari dulu.
Mereka memetakan berbagai proses keseharian hidup mereka yang ternyata punya pengaruh juga ke prestasi balap mereka. Tapi lagi-lagi yang harus kita contoh adalah yang mereka pikirkan bukan proses yang linear. Artinya, kalau saya sudah bisa melakukannya, saya akan pindah ke latihan berikutnya. Mereka mereview progres secara looping atau secara berulang sepanjang waktu. Bukan meninjau sekali waktu ketika sudah ada progres, tapi juga meninjau apakah progres yang terjadi adalah progres yang konsisten atau tidak. Nah, dari cerita British Cycling ini saya dapat pelajaran berikut. Yang pertama, jangan nyerah terlalu cepat. Bisa jadi selama 110 tahun British Cycling memang bingung kenapa tidak pernah jadi juara. Gila, 110 tahun guys. Kalau saya mungkin mending tutup aja tuh timnya. Tapi untungnya kerajaan Inggris tidak menutup British Cycling. Begitu pula dengan diri kita. Mungkin saat ini kita bingung kenapa kita begini-begini aja. Kenapa orang lain bisa lebih baik dari saya? Kenapa dalam waktu 24 jam yang sama orang lain bisa menghasilkan lebih banyak prestasi dari saya? Kita bahkan berpikir kalau seseorang bisa menghasilkan lebih banyak dari kita, itu nggak mungkin. Karena kita udah sibuk banget tapi hasilnya segini-gini aja. Kalau kamu di kondisi itu, jangan nyerah dulu, lanjut ke pelajaran kedua. Yang kedua, bikin target baru, tapi di breakdown ya. Oke, ingat ganti target ya. Pertama, tulis apa yang kamu inginkan untuk bisa kamu capai. Yang kedua, tulis semua hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk mencapai yang kamu inginkan. Tulis sebanyak-banyaknya. Ketiga, buat target mingguan sesuai dengan hal-hal kecil yang udah kamu tentuin tadi. Dan keempat, kerjakan lalu evaluasi secara berkala. Jadi, keempat hal ini adalah tentang bikin target baru yang di breakdown. Kemudian yang ketiga, lupakan target utama, ingat target mingguan aja. Mengingat-ingat target utama terus, bikin kamu nggak produktif. Target mingguan, target yang bikin kamu bergerak itu jauh lebih penting dari apa yang ingin kamu capai. Impian kamu memang penting, tapi lebih penting gerakan kamu ke sana, kebiasaan kamu, dan konsistennya kamu ngelakuin hal-hal yang mengarah ke sana. Demikian 3 pelajaran yang saya dapatkan dari cerita British Cycling ini. Kalau kamu belajar apa dari cerita mereka? Tulis di kolom komentar ya.